Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Kebebasan. Hari ini kita akan berdiskusi bersama di forum kebebasan, yaitu adalah webinar yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bersama, dan untuk sebagai prolog kita pada malam hari ini, ya, Suara Kebebasan adalah salah satu platform digital. Kita adalah aktivisme kebebasan, berbicara tentang banyak isu, ide-ide kebebasan, memberikan agenda kita adalah untuk mempromosikan dan memberikan pemahaman komprehensif terhadap isu kebebasan di Indonesia. Kita baik itu isu kebebasan sipil, baik itu kebebasan ekonomi yang juga kita akan diskusikan pada malam hari ini, dan banyak lainnya, termasuk di dalamnya adalah pasar bebas. Teman-teman semuanya, hari ini senang sekali sudah hadir di tengah-tengah kita semua, ada Mbak Lisia Erza. Selamat malam Mbak, terima kasih sudah mau bergabung dengan kita malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan, dan di hari Jumat juga. Pada malam hari ini Chief Editor kita Mbak Adinda tidak bisa datang nih Mbak, mohon maaf dan menyampaikan salam karena sekarang ada di Australia. Jadi seperti yang sudah teman-teman semuanya dapatkan nih, informasi dan e-poster yang sudah kita share, baik itu di media sosial dan di grup mitra dan grup jejaring Suara Kebebasan, kita akan mendiskusikan salah satu tema yang menarik nih teman-teman semuanya, yaitu adalah pentingnya inovasi dalam ekonomi. Tema ini menarik nih kalau kita menelusuri lebih jauh apa yang ada di balik tema itu. Seperti kita ketahui, kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya membaik selepas pandemi kemarin, ya. Terus kemudian diikuti adanya beberapa konflik, ya, di beberapa negara, khususnya ada di Rusia dan Ukraina, telah memberikan persoalan yang serius, ya. Kita mungkin sering mendengar istilah yang lagi banyak rame ini, namanya resesi global begitu, ya. Yang konon kalau kita bicara resesi global itu bisa berdampak terhadap dalam konteks mikro, ya, kita bicara profit perusahaan begitu, ya, kemudian kalau dalam konteks ekonomi juga ada melemahnya daya beli, terus kemudian kebangkrutan ekonomi dan persoalan-persoalan lain lah di dalam dunia ekonomi begitu. Nah, yang itu sebetulnya adalah hal yang begitu cepat terjadi, dan kondisi ini adalah situasi yang sebetulnya bukan pertama kali kita hadapi, ya, dalam konteks global, ya, tapi ini menarik begitu, ya. Kondisi ini memerlukan respon yang cepat, dan apalagi kalau kita bicara dalam konteks inovasi, kita memerlukan respon yang kreatif juga inovatif nih teman-teman, dalam konteks kewirausahaan begitu. Dan sekali lagi ya, kalau kita bicara kewirausahaan, alih-alih kita juga berbicara tentang hanya fungsi manajerial dan organisasi produksi saja, tapi inovasi nih. Apa sih sebetulnya perlunya, pentingnya memikirkan kembali aspek-aspek inovasi dalam ekonomi, khususnya terhadap munculnya banyak sekali tantangan ekonomi yang ada pada saat ini begitu. Nah, Suara Kebebasan spesial hari ini ingin mengajak teman-teman kita semuanya untuk mendiskusikan nih, bagaimana sih sebetulnya kita melihat kembali peran kewirausahaan dalam konteks ekonomi saat ini. Kemudian, sudahkah kewirausahaan berbasis inovasi dilakukan dan menjadi penting, ya, dalam sudah dilakukan dan sampai sejauh mana nih kita lihat di sekitar kita begitu. Kemudian mungkin juga nanti Mbak Lisia akan menjelaskan, kita sharing beberapa hal-hal untuk mungkin cerita nih Mbak, story yang terjadi di sekitar kita dalam konteks inovasi, bagaimana mengatasi inovasi, terus mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dengan inovasi-inovasi, dan yang lebih penting lagi nih Mbak, untuk sharing ke teman-teman semuanya, bagaimana mendorong ekosistem
Nah, ini mungkin bisa apa ya, menjadi isu yang mungkin bisa diberikan kepada kita supaya kita tercerahkan. Nah, Ya, sekali lagi untuk membahas itu, sekali lagi ya, saya ulangi lagi, sudah hadir dengan kita ada Mbak Lisia Erza, beliau adalah CEO di PT ASIK Indonesia. Kemudian beliau adalah Wakil Ketua Komite Tetap Akses Industri Internasional Kadin Indonesia. Betul ya Mbak ya? Semoga tidak salah. betul Mas Galang. Nah, ini apalagi Mbak Lisia di Kadin, kita tahu Kadin ini kan apa ya? Ruang ekosistem usaha dan industri ya. Ini kan pasti banyak sekali juga diskusi di pembahasan-pembahasan itu ya tentang isu yang sedang kita diskusikan pada malam hari ini. Rasanya mungkin saya nggak perlu panjang-panjang lebar nih Mbak, supaya Mbak Lesia segera memberikan Cerita. apa pencerahan atau sharingnya buat kita semua nih Mbak. Jadi kita terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah datang. Langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan Mbak Lisia. Terima kasih Mas Galang, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau share screen supaya kita cerita-ceritanya makin rame gitu ya. Kalau misalnya bisa ada. Nah, oke. Sudah terlihat ya, teman-teman? Ya, sudah terlihat Mbak. Sudah Oke. jelas. Terima kasih. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang siapa kami. Jadi PT ASICS itu memang ada di Indonesia dan juga ada di Singapura, ada di Belanda, ada di Afrika Timur, di Kenya. Yang kami lakukan di ASICS selama 15 tahun itu sebenarnya ada 5 hal. Yang pertama itu teknologi. Biasanya kalau kita bahas teknologi itu langsung kepikirannya, wah inovasi, selalu inovatif gitu ya. Padahal teknologi itu selalu tidak digital semua gitu, ada juga yang mesin. Tapi kebetulan kami bergeraknya di bidang teknologi perbankan dan keuangan. Jadi banyak jasa keuangan yang menggunakan solusi digital kami untuk menjalankan bisnis mereka. Kami juga sebenarnya punya satu unit yang bergerak di bidang sustainability services. Nanti saya akan cerita sedikit kenapa inovasi itu tidak selalu kaitannya melulu soal teknologi. Kemudian ada keuangan, jadi kami memang spesialisasinya di rantai keuangan, rantai pasok. Dan kalau kita dengar inovasi juga ada inovasi-inovasi keuangan gitu, produk-produk instrumen keuangan yang baru, sampai ada innovation untuk finance gitu ya. Kami di ASICS juga ada satu unit yang bergerak kebanyakan menjadi konsultan atau advisory untuk beberapa pilar-pilar ekonomi, jadi terutama untuk pertanian, untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, di mana kita melihat apa sih yang bisa dikeluarkan sebagai ekosistem, apakah teknologinya, standarnya, pembiayaannya, dan kita juga punya satu unit research kecil yang biasanya melihat rantai nilai atau ekosistem seperti apa lagi yang perlu dibentuk untuk memperkuat rantai pasok, terutama ketika kita bahasnya bagaimana UKM dari Indonesia bisa terlibat di global value chains. Alhamdulillahnya ASICS walaupun base-nya di Indonesia, kami tahun ini diberikan penghargaan dari Eropa, dari Global Finance, jadi salah satu jadi world's best untuk sustainable finance solution di tahun ini. Dan kami lumayan gitu jajarannya, namanya besar-besar. Pas kita menerima penghargaan ini juga yang wah gitu ya, ternyata bisa nih kita berinovasi dari Indonesia juga. Nah, sebenarnya ketika kita bahas tentang inovasi, dan kalau ditanya sebenarnya seperti apa sih landscape inovasi yang ada, kita itu tidak lepas dari sebenarnya bagaimana kita melihat modal itu tidak hanya modal uang atau modal sumber daya manusia. Banyak yang bilang inovasi itu mahal. Inovasi itu belum tentu kita memiliki human capital-nya di Indonesia. Padahal ketika kita melihat sebuah capital, approach capital itu kalau kita lihat ada korelasi beberapa macam capitals. Jadi ada capitals yang produce, ada capitals yang terkait dengan social capital, human capital, dan kemudian tentunya adalah natural capital. Nah, bagaimana kemudian berbagai macam capitals ini
bisa berinteraksi, punya dampak dan dependensi satu sama lain, kita melihat impact-nya itu tentu kepada bisnis, kepada masyarakat, dan juga kepada ekosistem keuangan untuk membiayai adanya pengembangan-pengembangan. Dan termasuk juga apa restriksi-restriksinya, apa kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan agar cost dan benefit yang dapat dikelola itu juga menjadi lebih optimal. Nah, dalam konteks ini kita melihat kalau di Indonesia, di foto di malam hari gitu kayak sekarang, pakai satelit, ternyata tampakannya seperti ini gitu ya. Kalau yang kita lihat ini terang-terang, ini sebenarnya potret listrik, potret lampu gitu yang ada di Indonesia. Sementara masih banyak nih daerah-daerah yang belum ada, jaringan listriknya secara intensif seperti misalnya di Malaysia, di Pulau Jawa misalnya. Dan daerah-daerah ini sebenarnya membutuhkan inovasi pemikiran dan pembangunan yang cukup besar gitu. Dan sebenarnya banyak inovasi itu muncul karena ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Masalah energi misalnya di daerah-daerah yang elektrifikasinya kurang seperti apa. Masalah edukasi, proses itu seperti apa yang dapat dilakukan. Beberapa tahun yang lalu misalnya sempat muncul ide di daerah-daerah kepulauan yang populasinya sedikit, tidak mungkin jika dibangun sekolah-sekolah di setiap pulau, maka inovasi yang muncul adalah sekolah apung. Jadi di kapal, sehingga dari pulau-pulau yang lebih kecil mereka merapat ke kapal untuk menikmati pendidikan gitu. Jadi ada inovasi-inovasi yang muncul justru karena constraint yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita melihat angka gitu ya, ini dari Haki gitu, dari Dirjen Haki, jumlah paten yang terdaftar di Indonesia itu dibandingkan negara lain sebenarnya cukup rendah. Di Indonesia itu hanya 15 setahun rata-rata ya. Sementara di Malaysia atau Thailand itu bisa 180 paten setahun, Thailand bisa 70 setahun. Dan ini sebenarnya sedikit merefleksikan bahwa kalau toh ada inovasi, belum tentu di Indonesia itu didaftarkan patennya sehingga komersialisasinya juga bisa berkembang di sini. Jadi inovasi itu taken for granted gitu sayangnya di Indonesia. Dan ketika ada inovasi-inovasi tersebut, apakah UKM di kita tadi sempat dibahas, apakah kewirausahaan yang di Indonesia itu juga sudah mengadopsi pendekatan atau pemikiran inovatif di dalam pekerjaannya. Kalau kita lihat potretnya sedikit, memang Indonesia itu ada jutaan gitu sampai 60 juta unit itu penyerapannya 97% tenaga kerja. Kalau kita melihat 98% dari usaha yang ada di Indonesia itu UMKM. Di sini sebenarnya yang kita lihat itu seringkali kita bias gitu ya. Ketika usaha itu self-employed, bukan kemudian dia memanage operasional, menambah ketenaga kerjaan, menambah juga bagaimana efisiensi produksinya, maka ruang-ruang untuk inovasi itu menjadi semakin kecil. Karena tidak ada skala yang cukup untuk mereka menerapkan kebutuhan adanya si inovasi tersebut gitu ya. Nah, kalau kita melihat potret UKM-nya seperti ini, sebenarnya kita bisa melihat potensi inovasi itu masih sangat besar di Indonesia. Walaupun potensi usaha itu berbasis inovasi, tidak selalu usaha itu harus dalam bentuk platform atau marketplace. Ini yang mungkin sering disalahartikan gitu. Kalau usaha berbasis inovasi harus jadi startup teknologi itu, padahal belum tentu. Karena oke, teknologi itu bisa membantu di pertanian, di perikanan, untuk pengolahan data dan lain-lain, tetapi sebenarnya masih banyak juga gitu inovasi-inovasi lain yang termasuk misalnya pengolahan bahan. Di pertanian itu ada inovasi untuk penumbuhan, dengan lebih baik, kemudian bagaimana, input-input pertanian itu juga memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa gitu. Jadi tidak selalu harus bentuknya itu teknologi digital. Nah, sehingga kesempatan usaha dan inovasi ini bisa dicari dari apa yang sudah ada gitu ya. Nah, ini ada sedikit gambaran bisa dicari sebenarnya inovasi itu dari level leadership sebuah usaha. Bisa juga inovasi itu dibangun dari adanya
pengembangan bisnis yang ada di dalam sebuah usaha. Kemudian ada juga inisiatif-inisiatif itu yang untuk mempercepat proses pertumbuhan si company-nya. Jadi inovasi yang kita lihat di dalam konteks kewirausahaan ini adalah bagaimana ini adalah inovasi dalam bentuk produk atau inovasi ini sebenarnya dalam bentuk proses yang lebih baik gitu yang perlu dibangun di dalam sekitaran kita. Dan kalau kita melihat sektor industri berbasis inovasi dan teknologi di Indonesia itu justru dinamikanya yang berkembangnya cukup pesat itu adalah sektor tekstil gitu. Sementara untuk mesin, otomotif, hal-hal yang berbau elektrik gitu, sekarang lagi musimnya itu bahas tentang electric vehicles gitu, mobility misalnya. Kalau kita lihat dari sekeliling kita, memang Indonesia itu masih cukup lemah gitu perkembangan di sektor industri yang basisnya itu inovasi dan teknologi. Sehingga yang masih dibutuhkan itu memang adalah sebuah ekosistem yang bisa bekerja dengan cukup fleksibel, ekosistem yang bisa bergerak outside the box gitu untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang ada. Sudahnya tertinggal kalau misalnya tidak ada ekosistem yang enabling, akhirnya menjadi sulit ya. Dan ekosistem ini sebenarnya tidak hanya dalam bentuk ekosistem inkubator, tetapi terkait juga bagaimana individu para pelaku usaha, wirausahawan atau wirausahawati gitu ya, kalau kita mau gender equal sekarang, ini juga terlibat gitu. Bagaimana individu ini mulai leading, bahwa ada culture-culture atau behavior yang dia lakukan, certain beliefs yang dia lakukan yang bisa memberi ruang inovasi dan temuan-temuan baru ini bisa terjadi. Secara organisasi juga sebenarnya ada pakem-pakem bagaimana si organisasi ini bisa diperkuat budaya organisasinya untuk memberikan ruang adanya inovasi untuk terjadi dari dialog, dari proses kerja, bagaimana dia juga mengapresiasi anggota-anggota di dalam organisasinya untuk bisa berinovasi. Produk atau proses dua-duanya sama pentingnya. Yang tidak kalah penting sebenarnya yang sering kita lupakan itu adalah peran kebijakan, peran pemerintah dan peran para pelaku politik ini untuk juga melihat sebenarnya diskursus tentang inovasi itu seperti apa. Kalau kita hanya fokusnya adalah kebijakan-kebijakan untuk inovasi di bidang digital, tentu saja inovasi yang lain itu pasti akan kalah. Di sini pun dibutuhkan misalnya ada beberapa kebijakan yang dia memberikan kebebasan untuk berinovasi, tetapi tidak disanding dengan ekosistem policy yang lain, misalnya terkait pembiayaannya, terkait dengan pelaku industrinya, kawasan industrinya, dan lain-lain, maka komitmen politik itu juga menjadi penting untuk adanya inovasi yang baik di Indonesia. Nah, kemudian di sisi sebelahnya lagi adalah bagaimana ada sifat gotong royong gitu dari masyarakatnya untuk bisa mengembangkan inovasinya. Individunya sudah oke, organisasi yang dipimpin atau unit usaha atau organisasi non pemerintahnya itu sudah siap, kebijakannya sudah ada, tapi apakah kemudian ekosistemnya terbentuk di sini? Bagaimana ketika sebuah inkubator mendukung adanya inovasi dan mengembangkan. Tidak hanya supaya inovasi itu muncul, tetapi inkubator ini kemudian menyambungkan dengan mitra-mitra teknologinya, bagaimana inkubator ini menyambungkan dengan mitra pasarnya, dengan mitra pendananya, dan peran inkubator di Indonesia ini memang masih sangat muda ya, banyak yang melabel dirinya sebagai inkubator, tetapi yang mereka lakukan itu sebenarnya belum merefleksikan adanya proses inkubasi tersebut. Nah, terkait juga dengan peran CSO ya, karena di sini apakah itu Kadin atau asosiasi usaha seperti Apindo, asosiasi-asosiasi di Indonesia itu cukup banyak gitu, bahkan ada asosiasi khusus untuk pengusaha laundry kiloan pun gitu, mereka berasosiasi. Ini pun memiliki peran yang cukup baik karena mereka yang mampu untuk mengangkat isu-isu yang dibutuhkan. Bagaimana civil society organizations ini kemudian juga memperkuat adanya civic engagement dan bagaimana di ruang publik itu juga muncul social capital untuk terjadi inovasi yang lebih baik.
Nah, eh, ketika kita membahas tentang kewirausahaan dan adanya inovasi, maka kita pun mulai melihat tentang adanya impact gitu ya. Kita mulai melihat tidak hanya inovasi dalam bentuk produk atau proses, tetapi terdapat juga di sinilah sebuah bentuk social innovation gitu yang kita lihat. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kita baru-baru ini ada sebuah inovasi sosial yang juga di angle-nya itu adalah dari investasi lestari gitu yang ada di sekitar kita. Di mana investasi ke dalam inovasi itu tidak lagi hanya tentang teknologi, tetapi dilihat juga dari aspek ekonominya, lingkungan hidup, sosial, dan tata kelolanya. Ini harus seimbang. Nah, Indonesia bangganya kemarin di B20 dan G20 itu juga sempat mengeluarkan panduan investasi lestari, di mana di situ ada 25 parameter, di mana 25 parameter ini menjadi kesempatan untuk berinovasi. Inovasi dalam solusi keuangan, inovasi dalam bentuk efisiensi energi, inovasi dalam bagaimana struktur ekonomi kita bisa lebih inklusif, bagaimana solusi-solusi untuk regulatory technologies misalnya untuk mendukung adanya compliance yang lebih baik, transparansi yang lebih baik, dan seterusnya. Nah, sebenarnya produk-produk hukum dan beberapa gerakan yang dilakukan secara bersama-sama itu memiliki kekuatan yang lebih baik untuk mendukung adanya inovasi ya. Di sini contohnya koalisi ekonomi membumi ini terdiri dari hampir 50 organisasi yang gabungan dari pelaku usaha, CSO, inkubasi, pihak pendana, bahkan pemerintah pun juga tergabung di sini, sehingga hasilnya pun sekarang itu sudah mulai diperkenalkan ke para pelaku usaha yang skalanya itu skala UKM. Ini kita selama tahun 2022 mulai memperkenalkan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai bentuk inovasi yang tidak digital karena banyak UKM yang di Indonesia itu literasinya juga masih kurang gitu ya di ranah ini. Sementara kesempatan usaha, kesempatan untuk berkaryanya itu cukup banyak gitu di sektor ini. Dan kemudian ketika kita berinovasi itu inovasi sosial yang angle-nya itu adalah kelestarian, maka kita pun mulai masuk lebih dalam lagi apakah sebenarnya yang kita cari itu transformasinya atau hanya di tataran instrumental saja gitu inovasi atau pergerakan pengembangan kewirausahaannya. Ketika kita membahasnya hanya sebatas job creation, tentu saja kapasitas yang dibangun itu kebijakannya, arah inovasinya itu akan berbeda dibandingkan ketika kita mencari sebenarnya untuk transformasi secara keseluruhan, di mana di sini activism, di mana di sini disruptive thinking, di mana di sini pembangunan aksi-aksi kolektif, di sini menjadi lebih penting untuk menghasilkan transformasi tadi gitu di dalam pergerakan ekonominya. Termasuk ketika kita menjelaskan kepada UKM gitu, ini salah satu contoh program kita. Biasanya orang mengajarkan kelas keuangan itu juga dalam konteks yang cukup serius, kelas gitu ya atau berat gitu. Sementara kita mulai melihat apa mungkin kita melakukan proses yang sedikit berbeda di mana di sini yang diperkenalkan adalah pembelajaran keuangan tetapi lewat komik, lewat e-learning platforms, lewat solusi-solusi yang lain. Ada lagi inovasi yang dalam bentuk produk, di mana di sini yang bisa kita lihat adalah bagaimana solusi-solusi atau inovasi yang kita lakukan itu dikaitkan dengan rantai nilai tertentu. Kalau kita melihat dampak dari dampak lingkungan produk tekstil misalnya, sementara di sini rantai nilai ini punya dampak lingkungannya itu dari hulu sampai ke hilir. Ketika dia ada produksi serat sampai dengan di akhir nilai produknya itu semuanya memiliki dampak lingkungan hidup. Ada ESG impact yang terjadi di sana. Sehingga yang sempat kami lakukan itu adalah bagaimana ketika kita melihat yuk kita cari inovasi di mana sisa-sisa pertanian nanas itu sebenarnya bisa digunakan sebagai bahan baku tekstil. Nah, ini salah satu contoh yang kami kembangkan sebagai ekosistem
di Jawa Barat dan juga di Riau, di mana daun nanas ini dulunya biasanya sering mudah terbakar ketika nanasnya dipanen, daunnya kemudian kering dan kemudian ternyata adanya di lahan-lahan gambut, lahan-lahan yang mudah terbakar gitu. Ini menjadi resiko. Kemudian ternyata dari research, dari pengembangan bersama-sama, serat-serat daun nanas ini bisa dikembangkan menjadi sebuah bahan baku tambahan untuk materi tekstil. Sehingga bahkan sampai tahun ini pun brand-brand seperti Bershka gitu, kalau ke mall-mall itu ada toko Bershka, mereka sudah mulai menggunakan campuran antara serat-serat benang yang lain dengan serat-serat nanas yang datangnya dari Indonesia gitu. Nah, Indonesia juga merupakan produsen padi yang cukup besar gitu ya, 54 juta ton setahunnya. Biasanya kita hanya melihat dari padi jadi gabah, jadi beras itu jadi nasi Padang mungkin atau nasi liwet. Nah, sementara banyak sisa-sisa produk dari padi itu sendiri, sekamnya, merangnya, itu dapat menjadi materi-materi yang ada untuk industri-industri silikat misalnya, industri bahan bangunan, dia memiliki bahan-bahan properties yang cukup abrasif misalnya. Begitu pula dengan adanya serat-serat seperti serat kelapa. Kalau misalnya teman-teman naik mobil atau naik motor, itu jok dan dashboard yang ada di mobil-mobil yang kita pakai sekarang itu merupakan komposit yang materinya itu dari serabut kelapa yang dari Indonesia. Nah, sehingga pertanyaannya kita yang perlu mungkin kita diskusikan adalah ketika kita membahas tentang inovasi dan kewirausahaan, sudah banyak sekali gitu studi tentang inovasi. Apakah dia dalam bentuk tipenya, dalam bentuk organisasinya, dalam bentuk pendanaannya, dan lingkungan di sekitar kita pun sebenarnya sudah ada gitu banyak inovasi yang seringkali kita take for granted. Sehingga pertanyaannya kita itu mau mengambil posisi seperti apa. Ketika kita mau enhancing yang sudah ada itu kita tambah perluas lagi, atau inovasi yang sudah ada, kesempatan atau ekosistem yang sudah ada itu kita perkuat lagi sehingga inovasi dan kewirausahaan ini juga bisa menjadi lebih baik gitu yang ada di Indonesia. Dan tentunya dari situ kita bisa mulai mengidentifikasi barrier-barriernya itu apa sih untuk kebebasan untuk berinovasi dan melakukan usaha, termasuk bagaimana memitigasi resiko-resikonya. Nah, mungkin itu pembukaan dari saya gitu untuk memantik diskusi kita tentang diskusi dan kewirausahaan di Indonesia. Ya, thank you Mbak Alicia, ini menarik sekali teman-teman semuanya. Tadi Mbak Alicia cerita banyak nih. Sebetulnya bagaimana mungkin tadi berangkat dari approach ya, pendekatan, kemudian bagaimana contoh potret UMKM kita ya, terus kemudian potensinya juga, kemudian harusnya strategi framework, kemudian peran masing-masing stakeholder ya dalam, sampai mungkin yang terakhir tadi kita bicara taksonomi ya, daripada inovasi begitu yang mungkin kita mau perluas atau perkuat itu tadi taksonominya menarik untuk dielaborasi itu Mbak. Bisa dipelajari. Wah ini sebetulnya ini keren ya Mbak ya, keren banget nih. Saya mungkin sekilas gitu ya sebagai orang awam mungkin melihat ini penting banget ya. Even mungkin Mbak Lisia tadi juga sudah menggarisbawahi ya, mungkin kita pun mungkin pada saat ini berada di organisasi-organisasi tertentu, mungkin bahkan inovasi itu sudah taken for granted ya, atau sudah ada begitu, sudah berjalan lama begitu barangkali. Tapi mungkin barangkali juga gitu kan perkembangan waktu, perubahan zaman, informasi dan teknologi juga mungkin ya. Tadi kembali lagi ke taksonomi tadi gitu ya, atau mungkin bagaimana kita memperkuat, bagaimana kita memperluas juga begitu daripada kemungkinan-kemungkinan yang inovasi yang bisa kita lakukan begitu. Nah, teman-teman semuanya, sebelum
kita mulai diskusi. Nanti saya persilahkan kepada teman-teman yang nanti mau ikut ngobrol nih bareng kita, ada Mbak Lisia, bisa mau bertanya atau mungkin juga mau urun rembuk gitu atau diskusi, silahkan menyampaikan, bisa raise hand atau nanti juga bisa bertanya melalui kolom chat di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Jadi nanti Mbak Lisia juga bisa lihat nanti pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Nah, Mbak, ngomong-ngomong nih kalau kita bicara inovasi yang ada nih di sekitar kita nih, memang menarik ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Lisia, di mana potensi ya. Mungkin tadi mungkin saya berangkat dari yang tadi potret materi yang disampaikan oleh Mbak Lisia tentang potret apa namanya UMKM kita begitu. Ini kan juga lagi rame Mbak. Bahkan apa itu UMKM juga sekarang ini kan juga menjadi sektor yang lagi rame banget di enforce gitu ya, apa ya didorong begitu. Ya. Bahkan juga saya tadi juga melihat data paten ya, benar ya, data paten. Kok bisa perbandingannya juga jauh begitu ya, saya sebetulnya agak ini juga ya. Ini sebetulnya kan ini kan kalau kita bicara inovasi ini kan sebetulnya secara letterlek kan kita bisa belajar yang kita bisa apa namanya bisa artikan sebagai apa ya sesuatu yang perbaruan gitu loh, hal yang baru, inovasi gitu ya, apa atau mungkin eh, yang membuat aktivitas apapun itu yang berkaitan dengan ekonomi itu lebih bagus, lebih baik begitu. Nah, sebetulnya apa sih Mbak? Mungkin yang pertanyaan besar dulu ya Mbak ya. Ya. Apa sih yang menyebabkan masalah-masalah inovasi itu tidak bisa berjalan gitu ya di Indonesia begitu. Misalnya tadi kenapa ada potret ya, potret UMKM. Kenapa kita bisa tertinggal tuh Mbak sama Singapura, sama Ya. Vietnam ya tadi ya, sama Malaysia juga kelihatannya tadi data itu begitu. Apa masalah besarnya tuh apa sih Mbak? Terus kemudian paten juga kita kalau dibanding negara-negara tadi kan sebetulnya kita apple to apple lah Mbak ya, artinya mungkin bisa bersaing juga. Apa masalahnya? Yang sebetulnya masalah besarnya ada di mana begitu? Iya. Kalau terkait dengan UKM sebenarnya banyak yang memulai struktur UKM kita di Indonesia itu mayoritas itu memang mikro, kecil banget gitu ya. Dan kalau dibandingkan dengan struktur di negara lain, biasanya mereka tuh 30, jadi 10, 30, 60 gitu, atau 20, 30, 50. Kalau di Indonesia itu 0,01, terus 98%. Jauh gitu. Dan ketika kita lihat memang, UKM yang muncul di Indonesia itu banyak yang bergerak dari subsistence. Jadi kebutuhan mereka untuk survive dulu. Jadi fokusnya itu memang untuk berdagang, transaksional, dan bukan berangkat dari dia berdagang dan kemudian dia memikirkan ini kalau saya kembangkan jadi usaha itu seperti apa. Banyak gitu masalah di sekitar itu. Satu, know-how-nya itu belum, banyak tersedia. Oke, sekarang misalnya banyak research-research yang dilakukan oleh perguruan tinggi misalnya, tetapi hasil research itu tidak kemudian kembali ke publik, untuk didiseminasi ke pelaku usahanya. Pelaku usahanya juga tidak tahu bahwa know-how itu dapat diakses dari, sentra-sentra, research yang ada di sekitarnya. Jadi peran untuk lembaga riset itu, masih disconnected gitu dari si pelaku usahanya sendiri. Kemudian dari si pelaku usaha yang kecil ini, beberapa memang dia, berusaha untuk naik, untuk berkembang, kalau sekarang hashtag-nya naik kelas gitu ya, katanya UKM harus naik kelas. Apa sih artinya ketika dia naik kelas? Dia kemudian harus paling tidak yang pertama dia lakukan adalah memperkerjakan orang lain. Ketika dia memperkerjakan orang lain, kemudian muncul nih kompleksitas-kompleksitas seperti misalnya, apakah upah minimum itu dapat dipenuhi? Kalau dia tidak dapat memenuhi upah minimum, kemudian struktur upahnya seperti apa?
Nah, disitulah mulai muncul peran-peran law enforcement, kemudian si kebijakan itu yang menjadi kadang-kadang memberikan ruang, kadang-kadang menjadi restriktif gitu untuk si UKM ini bisa tumbuh dan berkembang. Belum lagi misalnya di daerahnya mungkin ada potensi, tetapi potensi ini tidak sesuai dengan norma budaya setempatnya. Jadi potensi ini mungkin di pulau A, di region A, potensi pasarnya di region B, tetapi ketika ini tidak sinkron dengan apa yang ada di daerahnya, dia tidak mengembangkan potensi itu, akhirnya dia mengembangkan potensi yang lain gitu ya, hanya untuk survive. Jadi masalah UKM untuk berkembang di Indonesia itu ada macam-macam. Memang ada yang dari secara individunya sendiri tidak punya kapasitas, tetapi ada juga yang ekosistemnya itu memang tidak mendukung dia untuk tumbuh dan berkembang. Dan kalau kita lihat secara statistik, memang pelaku UKM yang ada di Indonesia itu majority dilakukan oleh perempuan. Tetapi ketika ini sudah menjadi formal, tiba-tiba kepemilikannya pindah ke laki-laki. Ini jadi aneh juga kadang-kadang ya, bahwa ada bias-bias gender yang masih ada terkait dengan kepemilikan aset, terkait dengan gender roles yang ada di masyarakat, itu juga kadang-kadang menjadi barrier bagaimana UKM ini bisa berkembang. Nah, anggaplah dia sekarang sudah mulai berkembang, dia menjadi pelaku inovasi, lalu inovasi ini kenapa kok tidak ada terjemahan menjadi hak paten gitu, hak kekayaan intelektual. Ada beberapa hal gitu bahwa mereka tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu inovatif, dapat didaftarkan, dan kemudian si paten itu kemudian dapat dikomersialkan. Jadi step by step ini yang membutuhkan edukasi publik yang cukup banyak gitu sebenarnya. Belum lagi ada persepsi bahwa ketika dia mendaftarkan, maka akan muncul masalah-masalah lain. Usahanya terdaftar atau tidak. Kemudian kalau misalnya dia punya paten, dampak dia terhadap pajaknya itu seperti apa. Tiba-tiba belum dia daftarkan pun udah takut duluan gitu, karena banyak restriksi-restriksi yang terjadi pasca pendaftaran atau pasca prosesnya tersebut. Cukup disayangkan karena sebenarnya potensinya cukup banyak gitu ya. Inovasi di industri yang besar di kita kan selain migas itu ya pertanian gitu, pertanian dan kehutanan ya. Di mana di situ turunan-turunannya itu akan lebih banyak lagi. Bagaimana sebuah bibit itu dapat diberikan apa namanya, eee pestisida yang ramah lingkungan gitu misalnya, dan itu datangnya dari kearifan lokal. Nah, ini tidak dapat dimajukan sebagai hak kekayaan intelektual karena mungkin orang setempatnya sendiri tidak tahu gitu bahwa ini dapat dilakukan. Pendampingan untuk dia kemudian membela hak kekayaan intelektualnya itu seperti apa, ranah-ranah untuk komersialisasinya itu seperti apa, itu banyak yang kurang tahu juga. Dan semakin parahnya itu adalah banyaknya status informal yang ada di lingkungan UKM kita. Sehingga ketika dia mau mendaftarkan pun tidak ada entitas hukumnya, dia mengalami kesulitan ketika dia harus menjadi tiba-tiba sebuah entitas hukum gitu. Nah, di situ pemahaman kewarganegaraannya sebenarnya yang juga menjadi kesempatan untuk mendorong gitu pelaku UKM ini. Iya, ya itu memang barriers yang apa ya, Mbak, hambatan yang memang menarik ya. Saya juga sering apa ya, Mbak, ya, bertemu dengan beberapa teman-teman begitu, kadang-kadang mau merintis atau mungkin mau memulai belum-belum sudah mikir izin usaha dan macam-macam gitu kan. Padahal kan sebetulnya mungkin sekarang juga ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sebetulnya memberikan keleluasaan ya. Betul. Artinya saya juga apresiasi beberapa hal pemerintah cukup mencoba apa ya, progresif begitu, beberapa peraturan Betul. perundang-undangan begitu ya, melihat dan menskalaisasi lah Mmm, jenis-jenis usaha yang mungkin kecil, menengah dan mungkin itu tantangan juga ya, Mbak, ya juga ya baik itu dari sisi apa ya, mungkin akselerasi itu didorong oleh pemerintah melalui bentuk peraturan perundang-undangan begitu. Ya, ini betul. sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks kebebasan ekonomi ya memang menarik ya, karena juga harusnya memang apa ya,
tapi juga memang ada beberapa pekerjaan rumah juga kan Mbak, negara atau pemerintah begitu. Apa misal karena juga kemarin saya juga bicara dengan beberapa teman-teman di apa ya, komunitas yang berbicara banyak tentang renewable energy gitu ya. Ya. Bagaimana teman-teman di industri itu yang mau mencoba turun kemudian apa ya menjangkau lebih banyak dan besar lagi ternyata masih banyak tantangan gitu ya. Betul. Bayangkan kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan kemudahan begitu ya. Ini kan juga ujung-ujungnya terkait dengan apa Mbak aturan gitu loh Mbak. Ya ini Betul. tantangan juga padahal misalnya energi kita ternyata hampir 60 sampai 70% masih basisnya masih fosil gitu kan. Betul. Ini ramai juga Mbak. Betul, dan, lucu kemarin juga kebetulan di minggunya B20 G20 itu kan banyak sekali diangkat tentang, pembangunan yang, lebih lebih bertanggung jawab ya, sustainable development itu menjadi sebuah area diskusi yang cukup besar. Nah, ketika kita bahas tentang renewable energy, mmm, kita juga masih melihat bahwa restriksi itu juga datangnya dari pelaku usaha yang, eee mereka berlomba-lomba untuk generate energinya, tapi kemudian melupakan bahwa ekosistem energi itu tidak hanya pemerintah, tapi masih juga ada peran BUMN, masih ada peran infrastruktur, masih ada peran konsumsi energinya sendiri itu juga seperti apa. Ada narasi-narasi bahwa kalau misalnya renewable harus solar panel gitu. Padahal sebenarnya ada teknologi-teknologi, usaha-usaha rintisan itu yang melihat konversi suhu di air laut dalam itu sebenarnya lebih murah gitu ternyata, atau, lebih visible melihat bahwa karakter Indonesia itu tidak hanya mataharinya, tetapi juga, perairan lautnya juga cukup cukup banyak gitu tersedia. Nah, kalau misalnya kita kemudian membahas ini kaitannya dengan kebebasan ekonomi, ya kebebasan ekonomi itu, belum dapat terrealisasi dengan baik karena ternyata masih ada seperti misalnya kebebasan civil rights-nya, masih ada kebebasan-kebebasan budaya, kebebasan untuk berpikir dan bersuara gitu juga yang, mungkin masih masih perlu alignment gitu untuk bisa mendukung adanya kebebasan ekonomi yang cukup baik. Dan mungkin akhir-akhir ini juga kita sering melupakan gitu, di konstitusi kita sendiri juga sebenarnya kan untuk, mmm, apa namanya, untuk seluruh rakyat gitu ya, tidak hanya di satu sektor tertentu. Nah ini yang kadang-kadang mungkin perlu di-remind juga gitu sebenarnya apa sih, core value-nya Indonesia tuh apa sih gitu di zaman sekarang. Tapi itu menarik Mbak juga. Saya juga kemarin apa namanya ya termasuk dengan isu gender equality Mmm. tadi itu juga ramai juga sih sebetulnya dan waktu ngobrol sama siapa ya kok dengan koaksi Mbak siapa saya lupa itu juga ada sebetulnya dengan pendekatan-pendekatan baru itu akan lebih responsif dan lebih apa ya menjangkau dan memberikan gender equality. Jadi ekonomi juga punya peran penting dari sisi itu juga sebetulnya. Mungkin sifatnya lebih ke apa ya? Saling 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 mempengaruhi begitu. Mmm. Apa antara dua sisi itu begitu. Mmm. Nah, juga ya itu satu hal ya yang mungkin mungkin juga sekarang kalau kita melihat beberapa data ya Mbak ya, baik Mmm. itu indeks kebebasan ekonomi misalnya, itu kan juga sekarang ada masalah baru sebetulnya kadang-kadang kebebasan ekonomi kita dalam konteks tadi supaya apa namanya baik itu pertumbuhan, kemudian ekosistem dan berbagai macam itu bermasalah juga malah karena pengaruh-pengaruh non ekonomi juga. Misalnya law enforcement atau tindakan-tindakan koruptif dalam tanda kutip ya Mbak ya itu ternyata juga ada pengaruhnya begitu. Iya. Dan itu sorry itu kemarin data yang terakhir itu dari Fraser atau dari mana ya saya lupa malahan Mmm. atau dari Heritage ya. Itu memang salah satu hal yang digarisbawahi oleh lembaga itu dalam konteks Indonesia. Kenapa
indeksasi kebebasan ekonomi di Indonesia itu justru terhambatnya karena faktor-faktor itu juga yang sebetulnya akhirnya itu berpengaruh juga gitu loh Mbak dalam efisiensi ekonominya. Mungkin akhirnya kapital yang mau masuk ke Indonesia jadi ragu karena apa namanya pengelolaannya, ekosistemnya atau mungkin berbagai macam itu nggak bisa apa ya, nggak sesuai dengan apa tadi capital atau nggak bisa dengan investor begitu, jadi tidak sesuai harusnya dengan akhirnya itulah yang mempengaruhi masuknya investasi itu. Betul. Seberapa jauh itu Mbak mempengaruhi Mbak? Cukup karena gini, kita kan melihat investasi itu kita bersaing ya antara Indonesia dan negara lain gitu. Bahkan investor Indonesia pun pasti akan memilih gitu, dia akan berinvestasi di mana, karena tugas dari investasi sebuah produk investasi itu adalah bagaimana investasi itu dapat kembali, pasti ada return on investment. Sudahnya kembali harus berkembang gitu, itu tanggung jawab sosial untuk mengembangkan ekonominya kan di sana ya. Jadi harus memang profit oriented. Tetapi yang sekarang ada itu kan the kind of profit yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana profit itu dihasilkan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia para pekerjanya, dengan mempertimbangkan keselamatan produk untuk konsumennya gitu. Jadi ada ranah-ranah seperti itu. Nah, ketika di sini itu law enforcement dan tidak hanya perangkat kepolisian ya, kalau kita bahas tentang law enforcement kan termasuk juga kedinasan, termasuk juga pemerintah daerah, bagaimana ada kebijakan-kebijakan itu yang mempermudah ketika investasi itu masuk, investasi ini tuh harus berkembang. Seringkali yang dilupakan investasinya masuk kemudian masalah gitu, jadi masalah. Tiba-tiba dikejar, ini sudah didaftarkan belum? Padahal pendaftarannya mungkin prosesnya sedikit lebih lama. Kadang-kadang ada juga yang melihat cost of doing business-nya itu juga menjadi lebih mahal karena beberapa pertimbangan gitu ya. Ada perizinan yang 1001 macam misalnya, proses perizinannya juga masih ada intermediaries atau apa namanya, orang-orang di tengah gitu yang masih perlu dipertimbangkan. Nah, ini yang akhirnya membuat Indonesia itu tidak kompetitif. Sekarang memang kita menjadi kompetitif karena kekuatan misalnya bonus demografi, melihat pasarnya cukup besar, angkatannya masih muda dan produktif gitu. Tetapi kita juga masih harus melihat banyak pergeseran yang harus dilakukan terkait dengan mindset tadi. Korupsi itu seperti apa sih gitu. Korupsi itu juga tidak selalu harus uang ya, kadang-kadang korupsi waktu gitu kita juga kan sebenarnya itu bentuk korupsi. Tetapi tidak kemudian dianggap sama berat dosanya gitu dengan kalau korupsinya itu terkait dengan uang misalnya. Untuk law enforcement pun sekarang juga kita mulai melihat pergeseran seperti misalnya dari kepolisian itu kan mulai melihat restoratif justice gitu, bagaimana ini dipertimbangkan apakah memang UKM ini dengan sengaja atau tidak dia melanggar sebuah aturan. Kemudian bagaimana untuk enforcement kadang-kadang terkait dengan izin edar gitu misalnya, pengetahuan law enforcement-nya juga perlu keeping up gitu dengan apa yang sedang terjadi di industri masing-masing. Kadang-kadang law enforcement juga menggunakan apa namanya, sisi hukumnya tanpa memahami gitu. Jadi misalnya ini terkait dengan limbah gitu. Limbah ini bisa diolah, limbah ini sebenarnya masih dalam posisi holding, belum dikelola, atau sebenarnya memang ada kesengajaan untuk tidak mengelola, apa namanya, bagaimana kita bisa memberikan penjelasan juga gitu kepada si pihak-pihak law enforcement-nya untuk enforcing dengan bijak, tidak kemudian menjadi restriktif untuk para pelaku usahanya. Dan kalau pelaku usahanya selalu disalahkan untuk 1001 hal, lama-lama pelaku usaha, "Udahlah saya nggak mau usaha aja, saya jadi filantropi aja," gitu. Gotong royong akhirnya tidak ada gitu pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Ibaratnya kacamata kuda gitu ya Mbak ya. Iya. Tidak. Ini
Ya, itu serius juga sih, Mbak. Betul-betul. Karena saya juga sering melihat ya begitu ya. Teman-teman banyak juga menghadapi persoalan-persoalan seperti itu begitu ya. Kadang-kadang akhirnya secara apa namanya, mungkin dalam konteks ekonomi jadi nggak efisien, jadi nggak. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan serius juga gitu. Oh iya Mbak, ini ada pertanyaan dari dari Bung Juan nih. Eh, apa ini? Sebentar. Mau mau tanya Mbak, saya bacakan ya Mbak ya. Mau tanya Mbak, saya lihat kalau koruptor kita kreatif, apa kira-kira ada yang bisa dilakukan untuk kedepannya dalam hal pendidikan dasar? Ya. Apa kira-kira ada yang bisa dilakukan untuk kedepannya dalam hal pendidikan dasar untuk mendorong inovasi dan kreativitas biar generasi berikut kita bisa lebih kreatif dan inovatif? Halo Mas Galang. Halo Mbak, ini saya terlempar. Iya, iya. Ini baru mau membacakan pertanyaannya. Koruptor itu kreatif-kreatif. Iya. Kira-kira ada yang bisa dilakukan nggak sih gitu ya untuk pendidikan dasar untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi generasi berikut tuh kreatif gitu, inovatif. Memang sih kalau kita bahas tentang korupsi, gini, maling itu biasanya emang lebih cerdas dari dari yang dimalingin gitu ya. Ya itu biasanya kita akhirnya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko, itu seperti apa. Kalau misalnya dari pendidikan dasar mungkin memang yang perlu kita pelajari juga adalah bagaimana pendidikan nilai-nilai dasar itu terjadi dari usia yang cukup dini ya. Jadi PAUD itu, ada pembekalan juga gitu terhadap, bagaimana menjadi manusia yang jadi bagian dari masyarakat. Apa sih batasan salah dan benar. Kemudian kita melihat juga budaya kalau kita melihat di luar negeri gitu koruptor, tertangkap mereka malu gitu ya, nunduk, kemudian apa namanya, meminta maaf kepada publik. Kalau di sini kan koruptor ditangkap masuk TV yang ada dia dadah-dadah gitu ya, jadi kayak influencer. Ini juga sebenarnya indikasi gitu bahwa, nilai atau batasan salah dan benar, itu sudah mulai tipis nih yang ada di Indonesia and it's a concern gitu. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat kalau ada inovasi, inovasi itu didaftarkan, kemudian ada pencurian atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah ini batasannya yang, seperti apa gitu, yang tidak terlihat, kasat mata selalu gitu ya. Nah kalau misalnya kita dorong, generasi berikut untuk kreatif dan inovatif, yang penting kemudian berikutnya adalah batasan etika mereka bermasyarakat, batasan moral kompasnya itu seperti apa, itu yang perlu kita perhatikan juga gitu. Dia menjadi kreatif inovatif tetapi kemudian tidak memiliki, apa namanya, kompas untuk menentukan dia, batasan apa sih yang tidak menunjukkan integritas dia sebagai, masyarakat. Ketika dia kreatif dan inovatif berada di pihak pembuat kebijakan, justru malah itu menjadi inovasi kebijakan yang cukup baik. Ketika dia kreatif inovatif dan posisinya di law enforcement, dia juga bisa menurunkan resiko dengan lebih baik. Nah, tetapi, nilai-nilai dasar, dia sebagai masyarakat Indonesia, apa yang dia bela salah dan benarnya ini yang kemudian, perlu kita perhatikan dan lakukan gitu dan dilakukannya itu harga day to day gitu. Itu rasanya PR kita semua ya. Iya, iya Mbak. Jadi memang ya sebetulnya kalau kita bicara dari peran masing-masing itu ya Mbak ya, itu yang menjadi penting juga dalam konteks eh, apa namanya eh, inovasi begitu ya. Bagaimana ekosistem inovasi berjalan itu kan memang depend on begitu ya, daripada Iya. masing-masing stakeholder tadi gitu dalam konteks
Menarik juga sih tadi kata Mbak Alicia soal gimana law enforcement harusnya bisa menghasilkan inovasi ketika begini. Terus pemerintah menghasilkan inovasi ketika ya seperti itu. Itu sebetulnya penting juga sih melihat hal seperti itu. Ini by the way suara saya hilang lagi nggak Ela? Terdengar, terdengar. Oh ya Mbak. Soalnya di sini kok macet-macet gitu ya. Waduh. Jadi oke, thank you Ela. Ini sama Ela udah dijawab aman. Ini soalnya tadi saya langsung di WA Ela, Mbak, kalau ada apa-apa. Oke, mungkin kita bisa apa ya, Mbak ya? Mungkin apa ya, Mbak ya? Mungkin bisa diceritakan lebih banyak lagi nih, Mbak, dalam konteks inovasi yang mungkin tadi menarik ya, bagaimana story-story begitu, Mbak. Tadi sebagian sudah diceritakan bahwasannya mungkin dalam konteks apa tadi? Buah apa tadi? Apa itu? Mana? Nanas ya. Ya. Eh, ini kan sebetulnya menarik ya Mbak, karena saya ini kan posisi juga lagi di Solo begitu ya. Di sini itu eh, juga ada banyak sekali industri tekstil juga ya misalnya. Eh, Misalnya proses dari hulu ke hilir, kemudian macam-macam itu kan juga sering kali ya. Di sini itu konfliknya tuh tinggi banget ya. Mungkin kalau tadi berkaca dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Alicia, mungkin bisa diceritakan sih Mbak, apa ada apa mungkin ya Mbak ya kontekstualisasi yang lain nggak yang mungkin bisa kita dan teman-teman semua bisa dapatkan gitu supaya kita punya lebih banyak insight lagi tentang hal seperti ini Mbak. Bagaimana inovasi itu sebetulnya menarik loh, penting loh. Apalagi tadi misalnya bicara tentang konsep lestari ya. Ini kan sebetulnya ada parameter-parameter ya yang mungkin kalau dalam konteks tadi di G20 kemarin menghasilkan satu model apa konsep apa tadi mungkin saya bahasakan sebagai parameternya itu apa saja. Ini kan sebetulnya dalam konteks iklim usaha kan bagus banget ya Mbak ya. Ini inovasi yang betul-betul menurut saya patut diapresiasi dan betul-betul bagus banget di tengah tantangan iklim, tantangan global apa ya, banyak sekali lah permasalahan di lingkungan kita begitu. Dan ini harusnya bisa cerita-cerita mungkin tentang inovasi ini perlu banyak lebih didengarkan, mungkin lebih diadvokasikan ke semua orang gitu, terutama teman-teman muda yang banyak berkiprah di dunia kewirausahaan, Mbak. Iya. Kalau konteks mungkin kita tarik mundur sedikit ya, kenapa akhirnya ada pengembangan serat-serat alami. Jadi di tahun 2016 itu Indonesia membentuk namanya Dewan Serat karena dilihat bahwa oke, kekuatan di Indonesia itu tetap agriculture dominan gitu karena masyarakatnya dan apa sih yang bisa memberikan nilai lebih gitu. Karena kalau dibilang bagaimana kita meningkatkan apa namanya posisi ekonominya petani. Kalau kita jualannya barangnya sama kan itu juga tidak mungkin ya nilainya naik gitu. Jadi harus ada penambahan nilai. Nah, penambahan nilai itu seperti apa selain dari misalnya pisang langsung jadi keripik gitu kan sebenarnya henti di situ gitu. Ya sebanyak-banyaknya kita mengkonsumsi snack kan juga tidak bisa tidak bisa mencukupi banyak hal gitu. Nah, di tahun 2016 itu dibentuklah sebuah dewan untuk mengidentifikasi serat-serat alami yang ada di Indonesia itu potensinya apa saja. Yang banyak dipakai secara global itu memang serat bambu, serat kelapa itu sudah menjadi pengetahuan publik. Ada industri-industri baik kecil maupun besar yang bergerak di pengolahan serat-serat itu. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang beli bahan pakaian gitu terus dibilang ada serat bambu untuk antibakterinya. Terus tadi saya sebut soal motor atau mobil gitu ya, joknya, pintunya, itu komposit-komposit itu diproduksinya di Indonesia gitu sebenarnya. Jadi teknologinya sebenarnya sudah sampai sana. Nah, tapi apalagi nih serat yang ada di Indonesia yang bisa dikembangkan.
ada serat-serat yang sampai masuk ke prioritas riset Indonesia itu dia menjadi aditif untuk bahan anti peluru Kevlar gitu sebenarnya. Itu ada. Kemudian serat-serat dari jerami itu bekerja sama dengan Jepang menjadi bahan selulosa untuk kateter jantung. Jadi cukup advance gitu sebenarnya perkembangannya. Tetapi ketika ini kemudian harus dikembangkan dengan kacamata dapat dilakukan oleh petani atau kelompok di perdesaan, maka model ekonomi itu harus dilihat lagi proses rantai nilainya tadi, mana yang bisa dikerjakan lokal. Jadi tidak selalu harus ke kota besar atau ke luar negeri. Karena kesempatan ekonominya kan mau yang dikembangkannya di lokal pertaniannya ya. Nah, bersamaan dengan adanya Dewan Serat, yang kemudian mereka mengantarkan riset-riset tertentu, kolaborasi dengan banyak pihak, ada juga secara paralel yang terjadi itu adalah identifikasi potensi sumber daya alam Indonesia yang tidak sifatnya ekstraktif. Jadi tidak dalam bentuk kehutanan, tidak dalam bentuk pertanian, tetapi unsur hara di tanahnya. Nah, Indonesia itu kebetulan juga, eee, lokasi di mana lahan gambut itu salah satu yang terbesar di dunia, tutupan, lahannya ya, acreage-nya. Termasuk juga, eee karena, pesisir gitu, jadi banyak, mangrove atau bakau gitu yang, menjadi, aset. Nah, kalau misalnya seluruh lahan itu tidak boleh diapa-apakan, masyarakatnya juga jadi tidak punya kesempatan ekonomi ya. Jadi akhirnya punya PR nih kita. Bagaimana caranya Indonesia dengan lahan yang harus dilindungi, tetapi punya kesempatan ekonomi, dan kesempatan ekonomi ini tidak, berhenti di 2 titik rantai nilai, tapi bisa lebih panjang gitu. Nah, mulailah diidentifikasi beberapa tanaman-tanaman yang ramah gambut, punya nilai, ekonomi cukup tinggi, dapat dikembangkan di lokal, ini PR-nya jadi banyak gitu ya. Ini punya potensi karbon, punya ini, punya itu, bisa didesain untuk inklusi gender dan lain-lain gitu. Ini akhirnya menjadi semakin panjang. Nah, salah satu yang, kemudian, melewati proses untuk pengembangan itu adalah si serat nanas tadi, bahwa tanaman nanas itu, tidak mengganti, apa namanya, struktur, water table di lahan gambut, sehingga ramah gambut. Tetapi ramah gambut punya potensi ekonomi atau tidak? Oh, ternyata seratnya itu bisa dipakai, buahnya itu punya, properti untuk enzim, bromelain, dan Indonesia itu kalau tidak salah menguasai, ada satu grup besar memang, tetapi mereka menguasai pasar dunia itu cukup besar untuk si enzim, dari buahnya. Nah, buahnya dipanen, tapi kan daunnya tetap ada nih, jadi masalah. Banyak tikus, kalau misalnya dia kering kemudian bergesek jadi kebakaran hutan gitu. Nah, ini mau diapakan ini si daun ini? Oh, dijadikan kompos. Ya sebanyak-banyaknya dia jadi pupuk ya. Kan tetap tidak bernilai tinggi. Nah, itu akhirnya dikembangkan menjadi kalau, ini dipelajari dengan benar, ternyata banyak dedaunan di Indonesia itu yang memiliki potensi serat. Jadi ada si daun nanas, ada pelepah, pelepah pinang, ada juga daun namanya lidah mertua gitu, itu sisal dan lain-lain itu sebenarnya menjadi, potensi bahan baku. Dan sekarang industri-industri juga bergerak mencari bahan baku yang ramah lingkungan, tidak lagi berbasis plastik, harus bisa, biodegradable gitu misalnya. Nah, sehingga, eee eee, contoh nanas tadi itu adalah sebuah contoh di mana Indonesia eee, punya bahan dasarnya, tetapi dikembangkannya itu memang harus dengan kacamata pengembangan ekonomi lokal. Jadi tidak hanya industri besar, langsung besar gitu, bahwa UKM itu menjadi, eee, apa namanya, cara pandang pengembangan industrinya. Nah, sekarang yang dicari kemudian dibentuklah model, kalau misalnya ini harus dilakukan UKM, skala ekonomi seperti apa sih yang kemudian bisa menghasilkan? Oh, ternyata minimal harus ada 5 mesin. Kalau dia minimal 5 mesin berarti, paling tidak menyerap pekerja di situ 5 orang kan, karena operator mesinnya kan satu orang satu gitu. Nah, dari setiap 5 mesin ini berapa yang bisa dikembangkan? Mesin ini apakah, bisa dikembangkan dengan renewable energy?
Sehingga ini menjadi proses hilirisasi produk pertanian yang tidak selalu dalam bentuknya itu keripik. Jadi di sini ada proses industri, selalu tetap ada, penyerapannya cukup baik, kita menjadi bagian dari, global value chain tadi karena memang pengguna si produk tekstil tadi, bahan bakunya itu ada yang dari Indonesia dan ada juga yang dari luar negeri. Nah, pengembangan-pengembangan seperti ini yang sekarang mulai bermunculan, karena, mulai melihat tadi inovasi kebijakan gitu ya, oh ternyata, dengan adanya, investasi itu harus lestari, maka model bisnis yang harus dibangun juga harus yang ada aspek kelestariannya, kemudian bahwa, proses ini bisa dikembangkan ke arah yang, apa namanya, ramah lingkungan, melindungi lahan gambut atau lahan-lahan pertanian yang lainnya, sambil ini sebenarnya juga mendukung kesempatan ekonomi yang baru dan kesempatan ekonomi ini bisa melibatkan anak muda, melibatkan wanita, di sekitarnya gitu. Jadi, ekosistem pertanian itu tidak lagi, diasosiasikan dengan, hanya laki-laki saja gitu yang ada di ladang, tapi hilirisasinya itu bisa melibatkan anak muda dan, wanita. Dan pengembangan-pengembangan seperti ini banyak terjadi di Indonesia. Kalau kita melihat, nilai, aset investasi lestari secara global gitu seluruh dunia, aset itu setiap tahunnya naik sekitar 17% dan tahun ini sudah mencapai 120, triliun, dolar gitu hanya untuk, aset yang, diarahkan ke bisnis-bisnis lestari. Nah, kalau dengan kesempatan seperti itu, kenapa enggak gitu Indonesia mengembangkan inovasinya yang memang, basisnya itu grassroots, rural development, peningkatan, nilai untuk, petani itu mudah hadirkan karena adanya mekanisasi, industrialisasi, walaupun skalanya mungkin, kecil-kecil gitu ya, tetapi ketika digabung sebenarnya itu jadi cukup besar potensi, ekonomi dan, ya economic freedom tadi gitu yang mau dikejar. Eh, apa ya Mbak? Karena kan ini sebetulnya apa ya? Ini kan potensi yang sebetulnya nggak bisa berangkat dari bisa berangkat dari bawah begitu. Maksudnya eh, ini 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 perlu semacam apa ya? Mungkin pendekatan dari yang apa ya? Pendekatan baik dari mungkin bisa apa mungkin ini bisa cerita dari bawah kan sulit juga ya Mbak ya. Karena kan eh, karena kalau mau kita ini bisnisnya tadi taruhlah tadi Mbak Lisia bicara soal keberlanjutan begitu ya. Mhm, Tantangannya kan eh, apa mungkin kalaupun itu berangkat dari bawah pasti keterbatasan ya barriers ya mungkin iya, banyak banget lah dan kemudian mungkin skalanya ya Mbak ya mungkin mmm, mungkin ada semacam apa ya ada produk begitu tadi ketika proses pengolahan dan sebagainya macam berjalan itu kan tantangannya nggak mudah kan Mbak dan itu betul, kan eh, bahkan mungkin sampai apa ya konsep inisiasi begitu ya mungkin perguruan tinggi tadi kan ini sampai ditemukan apa berbagai macam bahan ya yang bisa mmm, diolah dengan ini jadi apa ini jadi itu begitu mhm, ini kan eh, mungkin jangan-jangan masih banyak potensi yang lain juga begitu ya Mbak ya ini kan juga ini sebetulnya grand design yang apa ya yang malah saya lihat juga nggak mudah tapi ini challenging gitu loh Mbak iya, ini challenging gitu. iya, Gimana itu Mbak? Karena wah ini karena gini, kalau saya bicara ini kan banyak sekali potensi ya Mbak ya. Ini banyak mungkin mungkin saya sering di Sumatera begitu ya Mbak. Misalnya ada sawit. Sawit itu kan banyak banget gunanya dari mmm, semua semua apa sampai bijinya sampai bagian iya, ya itu kan banyak kepakainya juga kan Mbak ya. Nah, ini kan eh, apalagi kalau misalnya kita bicara lahan begitu ya di mungkin selain Jawa aja mungkin banyak lahan yang dimiliki oleh pemerintah atau negara yang belum dimaksimalkan apalagi di luar Jawa begitu ya. Begitu banyak sekali saya lihat barang apa tanah lahan tidak produktif itu banyak sekali ini kan. iya,
ini oke mungkin saking semangatnya ini Mbak mungkin Sampai maksudnya bingung mulai dari mana ya? iya ini kan berarti kan ya itu Mbak mungkin berarti kan ini mungkin perlu perlu semacam grand design yang serius juga begitu Kak. Tapi bukannya saya ragu ya Mbak ya, berarti grassroots juga ini kan penting juga membangun iklim itu taruhlah tadi mungkin Mbak Lisa sedikit menyinggung gitu. Tetapi gimana kira-kira Mbak kalau misalnya itu ya mungkin saya kira sebagian sudah mungkin ada ya fakta atau yang sudah bisa berjalan seperti itu mungkin tapi ini mungkin juga bisa jadi semacam apa ya apa sih yang mungkin bisa dibagikan untuk teman-teman yang ada juga semua Ya. kira-kira karena ini kalau ini kan kita bicaranya kan industri berkelanjutan begitu juga gitu ya ini kan menarik gitu loh Mbak mungkin bisa diberikan gambaran juga nih Mbak buat kita-kita. Memang akhirnya sekarang itu mulai digalakan mekanisme kemitraan gitu, yang dibilang kemitraan. Hmm. Yang sering salah arti itu adalah kemitraan itu harus prosesnya transaksional. Saya bermitra sama Mas Galang harus beli dari saya gitu. Padahal mungkin sebenarnya kemitraan ini adalah pengetahuan. Pengetahuan teknisnya Mas Galang dari risetnya itu berguna buat saya ketika kemudian saya kembangkan dan kemudian si hubungan dagang itu dengan orang lain gitu, tidak selalu harus dengan mitra pengetahuannya. Nah, hanya di Indonesia itu begitu ada disebut kemitraan usaha besar dan kecil gitu, langsung asosiasinya itu adalah usaha besarnya beli dari yang kecil gitu. Belum tentu, karena kayak kita aja lah, beli shampoo, beli sabun, kan kita belinya justru malah dari perusahaan besar ya. Ya. Petani gitu, dia membeli pupuk itu kan juga dari perusahaan yang lebih besar. Jadi tidak selalu perusahaan besar itu dalam posisi menyerap jadi off taker, karena off taker itu bisa sesama usaha kecil juga. Nah, apakah pengetahuan atau inovasi ini bisa dimulai dari bawah gitu kan, itu mungkin kadang-kadang orang, "Gimana ya? Saya juga nggak ngerti," gitu, "ini pengetahuannya seperti apa?" Nah, disitulah sebenarnya peran 2, bagaimana badan usaha milik desa, milik daerah, milik negara itu menginvestasikan resources-nya untuk eksplorasi bidang-bidang yang memang belum dikembangkan. Karena yang sudah ada ketika dia berkembang itu pasti akan banyak peran swasta di sana. Tetapi untuk eksplorasi, untuk memiliki kekuatan jangka panjang, posisi BUMN, BUMD itu justru mereka semakin besar di sana harusnya, bukan kemudian menjadi apa namanya, kompetitor di area yang udah jelas gitu loh. Maksudnya justru resources dan resiko itu swasta tidak bisa berinvestasi ke sesuatu yang terlalu beresiko panjang gitu, karena bisa berhenti nih roda ekonominya kalau mereka rugi ya. Tetapi ketika peran pemerintah dan badan usaha milik negara dan daerah ini mulai mengeksplorasi inovasi, ada skema-skema pembiayaan inovasi atau riset itu dengan baik, maka kesempatan-kesempatan ini bisa kemudian kembali lagi ke publik gitu, tidak hanya di sektor industri swastanya saja. Termasuk juga terkait dengan penelitian gitu. Banyak peneliti-peneliti di baik lembaga pendidikan milik negeri atau lembaga penelitian milik negeri itu kan mereka mendapatkan grant, di mana grant ini sebenarnya uang publik ya. Tetapi kemudian hasil dari research-nya dia daftarkan sebagai hak kekayaan intelektual pribadi. Nah, ini yang sebenarnya agak jadi jomplang gitu. Dananya dana publik, harusnya memang ini hak kekayaan intelektualnya adalah hak kekayaan intelektual publik juga gitu, di mana bisa diakses, bisa diterima. Tapi kita kemudian pasti akan menghadapi dilema ya, karena researcher ini akan merasa, "Kan saya yang berkontribusi ke dalam pengetahuan ini, kenapa saya tidak boleh menikmati juga gitu hasil dari apa yang dia upayakan?" Nah, sehingga di sini kita perlu melihat seperti yang Mas Galang bilang gitu, harus ada desain yang sedikit lebih komprehensif, harus ada grand design yang baik. Indonesia sendiri juga
mungkin di beberapa tahun yang lalu ya, sempat punya, desain, landscape inovasi itu di tahun 2010 atau sampai 2014 gitu kalau nggak salah. Itu ada area-area sains dan teknologi apa saja yang perlu dikembangkan. Tetapi, barrier untuk ini kemudian kembali ke grassroots-nya adalah ketika dia dikembangkan dengan pemikiran harus menjadi BUMN, dia harus berkembang menjadi usaha besar gitu ya. Padahal di mana usaha-usaha itu, bisa dimulai dari usaha, industri kecil dulu saja gitu, industri rumah tangga, industri dengan mesin yang, kapasitasnya itu skalanya cukup, tapi tidak terlalu mikro gitu. Nah ini yang, perlu dilihat, mmm, bahwa agenda UKM yang ada di Indonesia perlu kita review lagi sebenarnya. Kita tidak bisa melihat pengembangan UKM itu hanya di level mikronya sehingga, apa namanya, ini malah menjadi penghalang industri kecil itu menjadi katalis pengembangan di daerah. Banyak yang mendukung usaha mikro karena memang politically itu lebih populis lah ya, maksudnya ya usaha mikro gitu, mari kita dukung. Padahal kalau kita melihat datanya, pertumbuhan usaha mikro itu selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Mendukung usaha mikro sebenarnya memberatkan, pertumbuhan ekonominya kita. Gimana caranya supaya tidak menjadi berat? Yang didukung itu adalah usaha yang dari mikro ke kecilnya atau dari kecil ke menengahnya, di mana itu akan mengangkat gitu, apa, si pertumbuhannya dan inilah di mana grassroots atau, usaha yang kecil yang ada di daerah itu sebenarnya bisa berkembang. Kalau yang didukung itu selalu usaha informal, selalu yang mikro demi alasan, populis, itu juga kadang-kadang jadi agak skizofrenik juga ya, bilangnya kita mendukung usaha mikro dan kecil, tetapi ketika cost yang pertama yang muncul biasanya itu adalah cost yang terkait dengan upah. Upahnya adalah upah yang memberatkan usaha kecil gitu. Nah ini juga jadi tanda tanya nih sebenarnya, bilangnya pro UKM, tetapi kebijakan yang keluar tidak pro UKM juga gitu. Nah ini, perlu Perlu kerendahan hati dari, para pembuat kebijakan di daerah juga gitu untuk tahu mana interest politik, mana yang interest benar-benar mendukung, pengembangan di daerahnya. Iya, iya, Mbak. Ini mulai apa ya, menarik juga nih mungkin nanti di bagiannya Ray supaya nanti bisa apa me ini apa nanti kan habis ini kan kita akan apa Mbak ada ceritanya nih kita tulis juga di portal website kita sehingga nanti teman-teman juga bisa apa ya membaca itu begitu selain videonya kita. Nah, Mbak kalau itu mungkin sekarang itu sudah gambarannya sudah bagus Mbak, menarik ya tadi yang barusan rentetan diskusi kita diskusikan tadi begitu ya. Ini kan juga bagaimana tadi harusnya dari kebijakan, kemudian juga dari bagaimana peran-peran stakeholder yang lain ya, termasuk daerah ya, kemudian bisa menghasilkan apa namanya juga produk-produk. Kemudian di satu sisi juga bagaimana sebetulnya apa namanya banyak poin-poin penting yang sebetulnya bisa kita garis bawahi begitu ya. Bagaimana juga tadi kita bicara dalam konteks ekonomi ya, jangan sampai juga kita menimbulkan cost yang harusnya bisa apa menimbulkan efek dalam pertumbuhan ekonomi misalnya tadi jangan sampai juga kita malah menjadikan cost yang nanti juga ini menarik ya termasuk tadi isu populis ya dalam ekonomi yang Mbak Lisia juga apa ya garis bawahi juga begitu. Kalau misalnya kita bicara konteks yang lain nih Mbak, misalnya tentang inovasi lagi-lagi juga Ya. ini kan banyak juga nih Mbak di mungkin dalam konteks ekonomi ya, mungkin juga bisa kita lihat dalam potret apa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan begitu ya. Mmm.
Sekarang itu kan banyak perkembangan teknologi yang masif ya, Mbak. Tapi juga ada persoalan-persoalan seperti bubble tech misalnya ya di teknologi begitu ya, atau Ya. mungkin yang berdampak lagi dampaknya juga mungkin sampai apa ya namanya sekarang sampai ada rasionalisasi begitu ya, atau mungkin ya PHK begitulah sebut saja begitu. Ya. Apakah sebetulnya apakah 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 itu sebenarnya gambaran itu seperti apa sih Mbak begitu, dan sebetulnya apa yang harus gambaran ekonomi besarnya yang harus kita lihat dalam persoalan-persoalan itu bagaimana kalau misalnya kita kontekstualisasikan dengan pentingnya inovasi gitu. Iya. Eh, mungkin kita lihat inovasi dan teknologi itu kita bagi dulu gitu ya, produk inovasi dan teknologinya. Inovasi dan teknologi, kalau kita lihat mekanisasi itu juga teknologi. Jadi yang dulunya kalau pertanian itu harus siramnya manual, sekarang sudah otomasi gitu ya. Sistem irigasi itu kan sebenarnya juga membantu. Tetapi kemudian pertanyaan kita tentang modal-modal lain yang mendukung inovasi itu bisa berkelanjutan tuh apa? Oke, dia punya uang untuk membeli teknologinya. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang maintain, melakukan maintenance terhadap si teknologinya gitu. Wah, ternyata tenaga kerjanya tidak cukup gitu yang punya skill seperti itu. Oke, masa sih yang lulusan sekolah kejuruan, vokasi gitu ya, tidak bisa gitu. Misalnya kita ambil, yang SMK kelistrikan deh, atau yang SMK permesinan gitu, masa sih nggak bisa gitu ya. Nah, itu akhirnya kita mulai melihat interaksi antar, capital study gitu, yang social capital, human capital, produce capital, capital uang gitu. Nah, di situ mulai terlihat interaksinya. Nah, ketika kita mulai melihat interaksinya, maka kita mulai melihat korelasi antara, di dalam sebuah sistem gitu, sistem inovasi, sistem teknologi, sistem, startup digital gitu misalnya, gitu mulai terlihat. Nah, sekarang namanya kalau kita bahas ekonomi kan selalu ada supply dan demand ya. Talenta-talenta yang bisa mengerjakan, produk-produk digital itu tidak banyak. Sehingga talenta ini menjadi mahal. Modal yang dibutuhkan juga lebih mahal gitu dibandingkan talenta-talenta yang, mungkin posisinya itu masih, perburuhan gitu ya. Sehingga reskilling dan upskilling itu dibutuhkan sehingga biaya, untuk mengembangkan produk SDM-nya itu tidak lagi menjadi restriktif. Bukan berarti murah dan, eee, tidak manusiawi ya, karena kan setiap perhitungan upah itu ada pakemnya, hidup layak gitu, itu yang menjadi, benchmark pertama. Tetapi kalau misalnya hidup layak itu tidak disandingkan dengan skill yang layak, maka susah nih. Di satu sisi ketenaga kerjaan yang banyak ini tidak skilled, di satu sisi ekonominya itu membutuhkan inovasi ini membutuhkan tenaga kerja yang skilled. Yang ada yang di tengah ini, dia punya skill akhirnya jadi mahal. Dia punya skill akhirnya bikin startup sendiri gitu ya, mencari modal dan lain-lain. Nah, sempat ada, eee, apa namanya, eee, perlombaan gitu antar perusahaan-perusahaan startup untuk mencari modal banyak-banyakan, untuk mencari investor, banyak-banyakan, growth yang bombastis gitu yang dikembangkan, tanpa memperhatikan contoh, teknologinya itu mau secanggih apapun, kalau sasarannya itu adalah pertanian misalnya, padi itu mau dikasih, teknologi kayak apa, dia tetap akan butuh 3 bulan gitu. Jagung itu mau dikasih teknologi kayak apa, tetap butuhnya itu segitu gitu ya. Sehingga ekspektasi si perusahaan teknologi pertanian ini untuk bisa berkembang, itu jadi mismatch dengan realita, industrinya. Teknologi nutrisi gitu misalnya, mau dia secanggih apapun teknologinya, tetapi ada periode gestation
anak-anak yang tumbuh ini, bayi tumbuh jadi anak kecil itu ya tetap butuh 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun gitu. Sehingga teknologi yang bergerak di bidang ini pun juga sebenarnya growth rate-nya itu tidak bisa melampaui, apa yang dia sasar sebagai solusi gitu. Nah ini yang kemudian sekarang mulai bermunculan, oh ternyata nggak bisa ya teknologi drone gitu misalnya, untuk mempermudah pemupukan. Oh ternyata tanamannya juga tetap butuh berapa bulan, berapa minggu gitu untuk tumbuh. Teknologi untuk, aquaculture gitu misalnya, ternyata masih membutuhkan waktu juga ini ikannya nggak bisa dipaksa dia tumbuh 3 kali lipat, 10 kali lipat dalam waktu 1 hari gitu. Nah ini yang kemudian menimbulkan banyak investor itu mereview kembali. Sebenarnya keputusan investasi kita tuh yang kemarin seperti apa sih? Ketika dia kemudian, tidak ada insentif, maksudnya dia kan membuat keputusan investasi itu membandingkan berbagai macam kesempatan ya. Kalau buat dia lebih baik uangnya itu duduk dulu gitu selama setahun daripada diinvestasikan untuk sesuatu yang beresiko, maka lebih baik dia realokasi gitu sih uangnya ini seperti apa. Nah, badai PHK yang kita bahas di mana-mana gitu ya, apakah itu membuat inovasi itu menjadi mundur karena tidak ada yang mengerjakan? Sebenarnya tidak, karena, perusahaan yang akhirnya survive, itu mereka survive karena ada inovasi proses di dalam, bagaimana mereka me-manage, usahanya. Orang-orang yang di-PHK, sebenarnya kan kita melihat mereka itu juga punya kesempatan untuk memulai usaha baru atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang sehat, memang potensinya realistis, yang, memang solusinya itu dibutuhkan gitu oleh masyarakat. Seringkali yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini, seolah-olah semua itu kalau diteknologikan bisa selesai gitu masalahnya, padahal belum tentu gitu seperti itu. Dan, banyak itu pengembangan teknologi yang orientasinya itu adalah, urban atau daerah rural di mana infrastrukturnya juga belum siap gitu. Jadi masih ada mismatch antara, timeline teknologi dan inovasi, timeline ekspektasi return keuangan karena siklus, keuangan, dan timeline sebenarnya, apa namanya, ekosistem pendukung dan, beneficiary atau si masalah yang diselesaikan itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ini semua mismatch, sekarang ya kita lihatnya ini proses koreksi ya, sebenarnya ekspektasinya itu seperti apa. Dan inovasi yang, sekarang itu sering terjadi seolah-olah inovasi mekanik itu kalah nilainya dibanding inovasi digital. Padahal inovasi mekanik mungkin dengan struktur yang ada di Indonesia itu jauh lebih, mmm, apa namanya, masih lebih cocok gitu dibanding, inovasi digital di mana literasi orang-orangnya juga masih bingung gitu, salah mencet, tombol, dia pakai handphone-nya juga, mungkin kapasitasnya belum mencukupi gitu. Jadi, eee, waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar memaksimalkan opportunity ini pun sebenarnya masih panjang gitu nafasnya dan, kalau tidak sabar, ya, ya pasti mereka keluar gitu dari industri ini. Iya. Eh, ya memang ya saya setuju Mbak ya. Maksudnya kalau kita bicara dalam konteks koreksi dan sebagainya, koreksi pasar begitu ya. Iya. Gimana? Ini kita juga nggak bisa pungkiri ya memang kalau bisa kita lihat apa ya perusahaan-perusahaan itu ya ketika mereka melakukan rasionalisasi, ketika mereka melakukan efisiensi dan macam-macam itu ya ini soal soal ya bagaimana mereka harus beradaptasi gitu ya mungkin banyak faktor ya kita nggak bisa menjustifikasi Mhm, juga gitu ya betul. dan mungkin termasuk investor kenapa ya saya kemarin habis misalnya kalau sering baca-baca lagi soal kasusnya WeWork misalnya ya Iya, nonton filmnya Annie Hathaway sama si siapa tuh Jared Leto ya siapa iya, sih iya, yang We Crash itu iya, nonton lagi itu karena filmnya bagus kan itu kan juga ya sebetulnya kurang inovatif apa ya kalau dari sisi konsep ya tapi memang dari sisi misalnya ketika itu masuk dalam apa ketika investornya itu ya misalnya SoftBank dan yang lain-lain itu mereka
ini nggak match lagi begitu ya. Mungkin ya, tapi mungkin dari sisi inovasi tetap tetap tapi Betul. ini faktornya banyak begitu ya. Saya ingin mengatakan ada banyak faktor begitu ya Mbak ya, terkait dengan hal-hal ini begitu. Ya mungkin termasuk dalam konteks inovasi itu mungkin ya saya juga sepakat ketika Mbak Lisya bicara tentang apa inovasi apa mekanik gitu ya Mbak. Itu juga ini mungkin juga mungkin di daerah-daerah ya Mbak ya. Mungkin tadi ketika kita bicara dalam konteks ibu kota apa ya, kota-kota besar sama daerah, ini juga menarik ya. Ini sebagai satu perbandingan di mana sebetulnya tantangan-tantangan itu banyak begitu. Saya juga aktivitas di pertanian, Mbak. Kebetulan saya juga di pertanian, saya juga di budidaya gitu ya, agrikultur perikanan gitu. Jadi saya banyak melihat ya eh, ya mungkin dari sisi ya itu selalu melihatnya ya apa ya eh, cost-nya dan sebagainya ya. Sebetulnya ada otomatisasi itu bisa ada dampak begitu ya. Misalnya pakan kita jadi lebih efisien dan macam-macam gitu ya. Inovasi-inovasi itu gimana pun penting ya. Apalagi kalau misalnya itu bicara dalam konteks di daerah ya. Di daerah itu artinya di tempat-tempat yang mungkin jangkauan apa ya? Ya banyak sih mungkin teman-teman dari apa namanya komunitas itu masih terbatas literasi soal inovasi ya Mbak ya. Ini saya mau garis bawahi itu juga begitu. Mungkin wah ternyata sudah sampai mau penghujung waktu untuk diskusi kita Mbak, nggak kerasa ini. Nggak terasa Mungkin ya. uh, mungkin saya minta Mbak Lisya untuk ini Mbak memberikan kesimpulan dan apa namanya closing statement sih. Apa sih Mbak sebetulnya pekerjaan kita yang atau apa ya mungkin apa hal yang besar yang perlu kita siapkan begitu, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu pekerjaan rumah kita begitu, tantangan kita yang harus kita beresin supaya soal inovasi ini bisa apa ya dalam konteks kewirausahaan kita itu menjadi apa yang menjadi lebih teradvokasi ke banyak pihak, lebih lebih banyak terjangkau kepada banyak Hmm, ruang dan waktu begitu ya saya kira begitu. iya. Yang pertama, ruang inovasi di Indonesia itu luar biasa, banyak sekali. Mau tengok kanan kiri atas bawah itu di mana-mana gitu ya, daun aja sisa itu bisa jadi bahan fashion, sisa sekam padi itu bisa jadi energi terbarukan gitu misalnya. Itu kita banyak sekali opportunity. Tetapi yang sering menjadi PR buat kita adalah mau untuk memikirkan skala ekonominya walaupun itu rumit. Karena biasanya, ribet gitu ya. Nah, itu akhirnya mundur sehingga inovasi itu belum sempat terjadi, belum sempat berkembang gitu ketika ada, kerumitan sedikit gitu di perjalanannya. Yang kedua mungkin yang perlu kita, siapkan itu adalah manusianya dalam arti skill oke bisa dipelajari, dan bisa dipelajari dengan cepat. Tetapi pendidikan moral, core values, apa yang dia, lihat sebagai, benar atau salah, bebas atau tidak gitu, kita bahas kebebasan ekonomi. Kebebasan itu kan pemaknaan individu gitu, pemaknaan manusia gitu, dia merasa bebas atau tidak. Nah, disinilah peran kita untuk memperkuat sisi manusianya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang memanusiakan manusia gitu ya, itu, dalam arti juga nilai-nilai apa sih yang harus kita pegang teguh, sebagai individu, sebagai masyarakat untuk, supaya inovasi ini tidak kemudian disalahgunakan, kreativitas itu tidak disalahgunakan. So, moral kompas dan nilai-nilai, manusia Indonesia itu perlu perlu ada. Mungkin yang ketiga ini adalah bagaimana kita bisa bekerja sama sebagai sebuah ekosistem inovasi. Karena inovasi itu tidak akan mungkin tumbuh, tidak akan mungkin berkembang kalau kebijakannya tidak mengikuti atau tidak memahami.
kalau ekosistem pembiayaannya tidak mencukupi dan terus-terusan menggunakan pola-pola lama gitu. Padahal barang yang mau didanai inovatif gitu kan, berarti harus inovatif juga. Bagaimana ekosistem seperti inkubator dan akselerator itu bukan cuma label, tapi memang benar-benar melakukan fungsi inkubasi dan akselerasi, termasuk juga peran-peran civil society organization gitu untuk menggeser isunya, untuk mengangkat isunya, untuk meng-highlight inovasi-inovasi baik, dan bagaimana inovasi ini kemudian bisa tumbuh dan berkembang, tidak hanya muncul gitu. Kalau misalnya lahir habis itu gugur ya sayang amat gitu inovasinya. Tapi bagaimana peran CSO dan kolaborasi berbagai pihak ini mendukung inovasi itu yang tidak monolitik gitu, tidak hanya digital tapi yang lain gitu, termasuk science technology, biologi, biosciences di Indonesia itu juga menjadi satu area. Kalau dibilang ini tidak grassroots oriented misalnya, yang dipertanyakan kembali adalah kenapa pendidikan dan capacity building itu tidak memungkinkan grassroots untuk bergeser ke arah sini. Nah, itu yang barrier perlu kita selesaikan. Mungkin dari saya itu. Terima kasih banyak Mas Galang dan teman-teman, diskusinya seru gitu ya 2 jam. Terima kasih banyak Mbak sekali lagi. Baik teman-teman semuanya, sayang banget waktu kita udah selesai nih. Mungkin kita paling tidak diskusi kita bisa memantik ya nanti lebih jauh lagi pemahaman kita tentang isu tentang inovasi ya. Banyak sekali sebetulnya poin-poin yang bisa kita gali lebih jauh lagi karena memang keterbatasan waktu ya. Sekali lagi catatan-catatan penting yang disampaikan oleh Mbak Elisia begitu ya terkait dengan potensi kita, pendekatan kita ya, misalnya kita banyak sisi kapital kita nih banyak luas banget, kemudian potensi sekali lagi, dan catatan-catatan tadi juga di hambatan-hambatan, kemudian strategic framework kita itu mungkin bisa kita elaborasi lebih jauh lagi. Ini penting banget sekali lagi kita bicara kewirausahaan adalah hal yang sangat penting ya. Saya kira inovasi menjadi hal yang penting dalam konteks apapun juga di hari-hari ini. Sekali lagi, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk terus ikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. 2 minggu lagi kita akan ada forecast lagi. Dan jangan lupa juga ikuti Liberty Talks dan pantau terus tulisan-tulisan di portal Suara Kebebasan yang akan memberikan kita banyak wawasan begitu, ilmu yang menarik buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mbak Lisia. Terima kasih sudah sharing banyak banget nih Mbak sama kita semua. Oh iya Mbak, sebelum kita tutup kita sesi foto sebentar nanti. Siap. Bagi teman-teman yang berkenan untuk on cam, saya hitung sampai 3 ya. Nanti kita untuk sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Lisia sudah bergabung sama kita. Semoga nanti bisa ketemu lagi Mbak di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung. Terima kasih Mas Iwan. Sampai jumpa. Sampai jumpa Mbak. Terima kasih. Sorry Bang Galang.